kata demi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedi Komunikasi, saluran yang menyajikan khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penelitian, dan aplikasi. Channel ini terselenggara atas kerjasama dengan Lembaga Strategic Communication Center, SCC. SCC berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Selamat mengikuti dan terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Logic Theory. Halo, teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube Ensiklopedi Komunikasi. Hari ini kita akan menyelami secara mendalam Media Logic Theory, sebuah konsep komunikasi yang dikembangkan oleh David Altheidt dan Robert Snow pada 1970-an. Teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana media membentuk cara kita melihat dunia. Apa itu Media Logic Theory? Media Logic Theory menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara informasi itu disajikan dan diterima melalui logika atau aturan internalnya sendiri. David Altheidt dan Robert Snow memperkenalkan konsep ini dalam buku mereka, menyoroti bahwa setiap media seperti televisi, radio, atau media sosial memiliki format, gaya, dan proses produksi yang unik. Logika ini menentukan bagaimana konten dipilih, disusun, dan dipresentasikan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi audiens. Konsep utama dari teori ini meliputi format, struktur atau pola tertentu, seperti durasi berita 2 menit di TV atau panjang video pendek di TikTok yang membentuk narasi, proses produksi. Cara media memfilter dan mengedit realitas. Misalnya memilih angle berita yang dramatis untuk menarik perhatian. Efek pada persepsi. Audiens mulai melihat dunia melalui lensa media, di mana realitas disederhanakan atau dilebih-lebihkan sesuai logika media. Misalnya, berita TV sering menggunakan visual menarik dan narasi singkat untuk menarik pemirsa. Bukan karena itu mencerminkan kebenaran penuh, tetapi karena itu efektif untuk audiens modern yang memiliki rentang perhatian terbatas. Teori ini menegaskan bahwa media tidak lagi hanya cermin masyarakat, tetapi menjadi pencipta realitas baru yang dipandu oleh logika komersial dan teknologis. Kaitan dengan ilmu komunikasi. Di bidang komunikasi, media logic theory sangat penting untuk memahami bagaimana media massa memengaruhi budaya dan interaksi sosial. Teori ini sering digunakan dalam studi media effects dan mediatization process, di mana institusi sosial seperti politik, pendidikan, dan agama menyesuaikan diri dengan logika media. Misalnya, politisi kini mengadakan kampanye melalui media sosial dengan format video pendek karena logika media modern menuntut konten yang cepat dan menarik. Teori ini juga terkait dengan analisis wacana dan jurnalisme, membantu kita memahami mengapa berita seringkali dipotong-potong atau diberi spin untuk menyesuaikan format media. Dalam era digital, logika media berkembang lagi dengan algoritma platform seperti YouTube atau Instagram yang memprioritaskan konten populer atau viral, bukan konten yang paling informatif. Ini menunjukkan bahwa media logic theory tetap relevan untuk mengkritisi dinamika komunikasi saat ini, terutama bagaimana kita mengonsumsi informasi di era informasi yang overload. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana media logic theory bekerja di kehidupan sehari-hari. 1. Berita televisi. Saat menonton berita tentang bencana alam, kamu mungkin melihat cuplikan dramatis seperti orang menangis atau reruntuhan bangunan, meskipun itu hanya sebagian kecil dari cerita. Ini karena logika TV menuntut visual yang emosional untuk menarik pemirsa. 2. Media sosial. Di Instagram, foto-foto estetis atau video lucu sering mendapat lebih banyak like karena algoritma mendukung konten yang mudah dikonsumsi, bukan konten yang mendalam. Ini mencerminkan logika media yang mengutamakan popularitas. Dengan memahami teori ini, kamu bisa lebih kritis terhadap apa yang kamu lihat di media dan menyadari bahwa presentasi informasi seringkali lebih dipengaruhi oleh format daripada fakta mentah. Contoh penelitian menggunakan media logic theory. Untuk memperluas wawasanmu, berikut 2 contoh penelitian yang menggunakan teori ini. 1. Analisis berita televisi tentang kejahatan. Deskripsi.
Penelitian ini menganalisis bagaimana berita TV di AS pada 1980-an mempresentasikan kejahatan menggunakan logika media. Al-Qaeda menemukan bahwa berita cenderung memilih cerita dengan visual dramatis seperti penangkapan polisi dan narasi sederhana, meskipun itu tidak mencerminkan statistik kejahatan sebenarnya. Logika media ini menciptakan persepsi publik bahwa kejahatan lebih merajalela daripada realitas. Wawasan. Anda akan belajar bagaimana format berita membentuk ketakutan sosial relevan untuk memahami media saat ini seperti berita 24 jam. 2. Pengaruh YouTube pada komunikasi ilmiah. Deskripsi. Studi ini mengeksplorasi bagaimana video sains di YouTube pada 2010-an dipengaruhi oleh logika media. Peneliti menemukan bahwa video pendek dengan narasi sederhana dan visual menarik lebih populer daripada konten ilmiah mendalam, karena algoritma YouTube mendukung konten yang mudah dikonsumsi. Ini menunjukkan adaptasi logika media digital dalam komunikasi ilmiah. Wawasan. Anda akan memahami bagaimana platform modern mengubah cara ilmu disampaikan, memengaruhi cara kita belajar. Selamat datang di Ensiklopedia, tempat bicara jadi makna. Dari sains ke kehidupan nyata, komunikasi jantung semesta. Mari dengar, mari pahami. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan.